Oke, selamat pagi rekan-rekan kelas prakerja. Bagaimana kabarnya? Semoga saja teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, langsung saja pada pertemuan lanjutan kita kali ini. Sebelumnya saya sudah pernah memberikan video tutorial ya, yaitu tentang bagaimana cara setting website part 1. Nah, untuk sesi kali ini kita akan mencoba langsung uh, mempraktekkan bagaimana cara melakukan setting website tersebut. Namun sebelumnya saya akan coba untuk sedikit flashback ya, tentang bagaimana cara setting website di video sebelumnya. Langsung saja. Untuk ringkasan konten yang kemarin itu yang akan kita praktekkan kali ini yaitu yang pertama cara login ke dashboard kita. Nah, maksudnya apa? Yaitu maksudnya kita masuk ke dalam dashboard website kita sendiri setelah kita membeli domain dan hosting. Nah, kalau kita sudah bisa mengakses ke dalam dashboard di dalam website kita, nantinya kita bisa untuk mengisi konten-konten di dalamnya, baik itu konten berupa artikel, video, ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu setelah kita dapat mengakses ke dalam dashboard website, yang kedua tahapannya yaitu kita akan memasang template premium ataupun template freemium, yaitu yang gratisan ya. Nah, lalu nanti setelah itu yang ketiga kita akan melakukan setting tampilan template kita yang baru saja tadi kita upload ke dalam website kita. Dan yang keempat yaitu kita akan mengatur plugin premium di dalamnya. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke dalam sesi praktek. Yang pertama, cara login ke dalam website kita atau bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam website kita. Oke, yang pertama, untuk kita bisa akses ke dalam dashboard website kita, yang pertama caranya yaitu dengan cara teman-teman menuliskan format tersebut ya. www titik nama website kita yang sudah kita beli sebelumnya, terus .com ya, garis miring, lalu tulis wp admin titik php, atau bisa juga www titik nama website titik .com garis miring wp login titik php. Nah, ini caranya masuk ke dalam dashboard website kita. Nah, ini seperti gambar di kanan layar Anda. Ini adalah format bagaimana kita bisa akan masuk ke dalam dashboard kita. Oke, langsung saja ya. Kita praktekkan. Yang pertama, cara login ke dashboard website. Nah, ini formatnya. Saya langsung copy paste saja di sini. Nah, cara menulisnya adalah teman-teman tuliskan format www. nama website teman-teman titik .com garis miring wp tanda minus login titik php. Ini formatnya. Jadi kalau teman-teman punya website, nanti cukup ini yang tengah-tengah ini diganti dengan nama website teman-teman. Nah, berhubung ini adalah website saya, jadi saya mencontohkan untuk masuk atau mengakses ke dalam dashboard website saya. Ya, caranya seperti itu. Saya ulangi ya, caranya teman-teman tutup
menuliskan dengan format www titik nama websitenya internet polyglot club, ini nama website saya, titik com. Setelah itu garis miring, terus wp tanda minus, terus klik login titik php. Nah, setelah itu lalu klik enter. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil mengakses di tampilan luarnya ya, belum masuk ke dalam dashboardnya. Lalu setelah itu apa yang harus kita lakukan? Lalu kita bisa mengklik login dengan wordpress.com juga bisa, atau login dengan username dan password. Nah, saya ingin menggunakan yang ini nih, login with username and passwordnya. Oke, saya klik. Lalu setelah itu masukkan username teman-teman. Nah, username teman-teman sebelumnya apa? Pada saat teman-teman membuat domain dan hosting di video sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat atau putar ulang kembali untuk mengingat apa username dan password yang sudah teman-teman setting. Kalau saya di sini saya menuliskan dengan email saya, lalu saya masukkan password saya. Oke, jika sudah, klik tombol login. Oke, jika tampilannya seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboard website kita. Oke, ini adalah tampilan-tampilannya. Yang di sisi kiri adalah toolbar. Ini adalah menu-menu toolbar yang nanti akan kita gunakan pada saat kita ingin membuat sebuah konten, kita ingin mengupload file template, atau kita ingin mendownload plugin, semua ada di sisi sebelah kiri. Oke, langsung saja ya. Nah, kalau kita ingin melihat tampilan websitenya, teman-teman cukup arahkan ke ini, ada gambar rumah. Nah, tunjuk saja, lalu klik yang bertuliskan visit site ya. Nah, ini adalah tampilan dari website saya ya, teman-teman ya. Nah, ini berhubung saya sudah sering memasukkan konten-konten di dalam website saya, jadi tampilan website saya sudah komplit. Nah, jadi tidak kosongan ya. Karena biasanya pada saat kita baru memulai membuat sebuah website, itu tidak ada tampilan. Jadi website kita tidak ada tampilan seperti ini. Nah, berhubung saya sudah secara rutin mengisi konten di dalam website saya, maka website saya sudah ada isi konten di dalamnya. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, di kategori di sini saya sudah membuat konten untuk English Tips itu 18, HTML 2, Internet Marketing 11 artikel, jasa perizinan usaha 148 artikel, video 10 artikel, dan vocabulary tips itu sudah mencapai 1047 konten. Itu artinya saya sudah membuat konten ini nih, poster-poster vocabulary tips atau kosakata bahasa asing, ini sudah mencapai 1047 konten. Nah, oleh sebab itu, kenapa website saya sekarang sudah ada tampilan seperti ini. Nah, langsung saja tahapan kedua. Nah, tahapan kedua kita apabila kita ingin mencoba untuk memasang template baru. Bagaimana caranya? Oke, ini cara yang kedua apabila kita ingin memasang template baru. Oh iya, saya jelaskan terlebih dahulu ya, template itu apa? Template itu adalah ini.
tampilan yang saat ini teman-teman lihat. Nah, ini format-format struktur seperti ini di website itu, ini adalah template. Kalau bahasa umumnya, ibaratnya itu kalau seseorang, template itu adalah baju. Nah, ibarat ini adalah baju ya. Ini baju website. Nah, kalau kita ingin mengganti template tersebut dengan template yang lain, seumpama kita sudah bosan dengan tampilan template seperti ini, bagaimana caranya kita menggantinya? Itu kita bisa lakukan di area dashboard ini. Oke, teman-teman ya. Oke, tapi di sini saya akan coba ya untuk mempraktekkan yang ini ya. Saya ingin mencoba untuk mendownload template premium di salah satu penyedia jasa jual beli template ya. Langsung saja ya, saya ketikkan ini. Teman-teman bisa ketikkan ini. Saya praktekkan. Nah, masukkan lalu klik enter. Nah, ini adalah website jasa jualan template WordPress ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah, nah ini di bawah ini adalah template-template yang bisa kita pasang ke dalam website kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang berbayar dan juga ada yang free atau gratis. Contoh ini untuk template ini itu harganya di kisaran 250, untuk template tema mading sama harganya 250, untuk template tema wisata harganya juga sama ya. Tetapi kita nanti akan mempraktekkan dengan template yang free atau gratisan saja ya, teman-teman ya. Berhubung ini adalah untuk sesi praktek, kita mencoba yang ekonomi saja ya. Oke, kita langsung ambil atau kita download yang versi gratisan saja. Oke, kita lihat dulu. Di sini untuk versi gratisannya ada tema WordPress Deso. Oke, atau kita bisa lihat di sini, ini ada temanya nih yang free, WordPress Deso, ada WordPress Masjid. Nah, jadi teman-teman bisa, nah ini tema masjid ya. Jadi teman-teman bisa membuat website untuk masjid di lingkungan teman-teman seumpamanya ya. Oke, kita lihat lagi. Kita akan mencari yang WordPress versi gratisan saja ya. Nah, ini WordPress sesi gratisan, yang ini juga akan saya download. Oke. Setelah itu kita lihat ya. Nah, lalu tahapan selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mendownload file WordPress tersebut. Yang di-download adalah yang ini, WP sekolah ini teman-teman download, dan yang bawahnya dummy XML ini juga bisa teman-teman download. Karena apa? Karena ini gunanya adalah untuk mengisi konten-konten yang ada di dalamnya. Nah, karena kalau teman-teman hanya mendownload WP sekolah saja, nanti tampilannya itu tidak akan seperti yang ada pada website saya. Karena apa? Karena konten-konten yang di website saya ini sudah saya isi secara rutin. Nah, kalau teman-teman hanya mendownload yang ini, download WP sekolah, nanti yang akan teman-teman lihat tampilannya kosong. Jadi template-nya kosong, belum ada isi satupun, baik itu konten artikel, baik itu poster, baik itu video, itu tidak akan muncul. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka kita download dummy XML. Maksud dari dummy XML ini adalah, maksudnya ini adalah konten-konten semacam konten-konten fake atau konten-konten palsu gitu. Jadi biar
website kita terlihat sudah ada kontennya, sudah ada isinya. Nah, jadi kita nggak akan bingung nanti bagaimana cara mengisi konten-konten di dalamnya, karena sudah ada format tersebut yang diisi oleh file dummy XML ini. Oke, langsung saja ya. Tahapan pertama kita download file WP sekolah. Nah, ini ya, ini sudah saya download ya. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat di mana download tersebut disimpan. Kita klik show in folder. Nah, ini sekolah 1 zip ya. Ini filenya. Ini berhubung saya sudah mendownload sebelumnya, jadi ini ada double file. Saya hapus satu ya. Nah, ini ya. Jadi ini sekolah zip. Nah, tahapan kedua, teman-teman mendownload dummy XML-nya. Teman-teman klik, nanti tampilannya seperti ini, WP sekolah dummy zip. Oke. Nah, sebelum kita melakukan tahapan setting, sebelumnya kita lihat dulu preview websitenya seperti apa sih kalau nanti sudah kita download dan sudah kita download dan sudah kita upload ke dalam dashboard website kita. Nah, ini diklik saja. Nah, ini adalah tampilan website yang nantinya akan muncul di di tampilan website teman-teman. Nah, ini temanya tema sekolah ya. Di atasnya adalah menu seperti beranda, berita, drop down, gallery. Ini menu-menu ya untuk navigasi. Oke, teman-teman cukup scroll down ke bawah. Nah, bisa dilihat di sini ada editorial capsek, ini ada berita terbaru. Nah, ini adalah konten-konten yang berupa artikel yang nanti kita isi di dalam website kita. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Ini guru-guru keren, ini foto-fotonya, lalu pengumuman, agenda terbaru, blog guru, kegiatan, fasilitas, galeri, dan juga video-video. Nah, ini adalah tampilan kalau kita sudah rajin atau secara rutin mengisi konten di dalam website kita. Kalau kita tidak mengisi konten, maka tampilan website kita tidak akan seperti ini. Oke, langsung saja ya. Kita mulai. Nah, tadi saya sudah download ya. Oke, kita balik ke dashboard. Sekarang kita ke dashboard. Nah, lalu bagaimana caranya mengupload file sekolah dan WP sekolah dummy ini ke dalam website seperti itu ya. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman cukup arahkan saja ke menu toolbar sebelah kiri ya. Lalu teman-teman klik ini appearance, yang gambarnya seperti apa ini ya, kuas cat ya kalau nggak salah ya. Nah, ini lalu appearance, klik menu themes. Nah, di sini kita sudah disuguhkan beberapa template sebenarnya yang sudah bisa kita gunakan. Nah, namun kendalanya untuk template-nya biasanya terbatas ya. Kita hanya akan disuguhkan beberapa template saja sih. Nah, jadi teman-teman bisa memilih salah satu template seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya kita mengubah tampilan website kita menjadi tampilan yang kita inginkan seperti ini. Oke. Nah, akan saya perlihatkan dulu ya, biar teman-teman nggak bingung. Nah, oke. Nah, ini adalah tampilan website saya ya. Oke, teman-teman lihat dulu ya. Di atas ini adalah logo, ya kan? Di sini adalah poster-poster header.
Nah, ini tampilan seperti ini. Nah, saya mau mengubah ini menjadi template baru. Bagaimana caranya? Nah, kalau ingin mengubah ini, kan tadi saya sudah jelaskan di menu sebelah kiri, klik appearance, lalu klik themes. Nah, setelah itu ada beberapa nih template yang bisa kita pakai. Nah, kalau ingin mengganti, cukup klikkan saja di sini, lalu klik activate. Nah, ini hanya contoh ya, klik activate contoh. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah klik activate, nanti website kita bisa berubah tampilan ininya, apa? Tampilan websitenya. Nah, coba teman-teman lihat perbedaannya. Ya, berubah kan? Sekarang logonya saya tidak ada, logo sebelumnya ada logo, sekarang hanya ada Internet Polyglot. Nah, terus teman-teman bisa lihat sekarang tampilannya posternya lebih besar-besar, ya kan? Tuh. Nah, jadi template-nya berubah. Nah, ini semua sudah berubah. Nah, lalu bagaimana kalau mau balikin lagi? Nah, untuk mengembalikan tampilan seperti awal, klik saja appearance, lalu ke theme, lalu kita klik yang mana. Nah, ini karena awalnya saya ini tampilan saya pakai Prestopia template, maka saya aktifkan kembali ya. Oke, coba kita lihat apakah sudah berubah lagi template-nya. Nah, sudah berubah ya teman-teman ya. Dia kembali ke normal lagi untuk tampilannya, ya kan. Posternya jadi kecil-kecil lagi, di atasnya ada header lagi, ya, terus ada logo lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan template atau bahasa harfiah umumnya baju website. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk mengubah ini tampilan dengan yang tadi baru saja saya download, yaitu apa? Template sekolah. Oke, saya coba ya. Saya masuk lagi kemari, klik menu appearance, lalu themes. Nah, setelah itu teman-teman klik add new. Setelah itu klik upload theme. Oke, setelah diklik kita pilih choose file. Nah, lalu kita masukkan file yang tadi baru saja kita download. Nah, di sini ada dua ya, file sekolah.zip dan file wp sekolah dummy. Nah, untuk template, maka yang harus kita upload adalah file sekolah zip, bukan file wp sekolah dummy. Ingat ya, kalau ada tulisan dummy itu isi di dalam filenya hanyalah konten-konten, bukan template. Nah, jadi kita memasukkan yang sekolah zip. Klik zip, sekolah zip, lalu klik open. Nah, setelah itu klik install now. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Nah, kalau ada proses seperti ini, unpacking the package, installing the themes install successfully, itu artinya kita sudah sukses ya menginstal template tersebut. Lalu kita klik activate. Nah, templatenya sudah masuk ke dalam sini, ke dalam kumpulan template-template kita. Nah, lalu bagaimana? Kita lihat tampilannya, apakah ini sudah aktif atau belum. Kita lihat dulu ya, maksudnya apakah sudah berubah atau, nah, sudah berubah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tampilannya sekarang berubah menjadi seperti ini ya, ya kan. Ini tampilannya berubah menjadi seperti konten-konten yang ada pada website saya sebelumnya, karena saya sudah mengisi konten-konten pada website saya, jadi dia akan muncul juga tampilannya.
Tampilan apa? Maksudnya tampilan konten-kontennya, yaitu konten artikel, konten foto yang sudah saya isi itu akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini ya kan, cuman ini gambarnya menjadi mengecil karena dia menyesuaikan dengan format website tampilan template-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kategorinya bisa lihat yang saya sudah jelaskan tadi. Vocabulary tips itu ada 1000 postingan. Ya kan? Video ada 10 postingan. Jasa perizinan usaha ada 148 postingan. Nah, itu artinya teman-teman bisa lihat ya. Ini website saya sudah terisi dengan konten. Nah, lalu bagaimana caranya kalau kita belum punya konten, artikel atau gambar atau video di dalam website kita, Mas? Nah, caranya yang tadi saya sudah jelaskan, kita memasukkan file dummy XML-nya. Jadi kalau kita belum punya konten seperti ini nih, ya, konten poster, konten artikel, ini kan harusnya kalau pada tahapan awal kita membuat website ini nggak ada konten, nggak ada poster, nggak ada tulisan artikel, kosong blong warna putih, ya, seperti itu aja ya. Nah, nah kalau kita ingin mengisinya dengan artikel-artikel apa asal-asalan atau artikel-artikel palsu, ibarat hanya untuk mengisi website kita agar terlihat bahwasanya website kita sudah penuh dengan artikel. Nah, maka kita menggunakan format dummy. Nah, dummy XML ini yang tadi saya sudah jelaskan ya. Ini saya perlihatkan kembali. Nah, ini nih dummy XML. Nah, ini dummy XML itu adalah kontennya, isi di dalam filenya adalah konten-konten, baik itu artikel, baik itu gambar ataupun video. Nah, ini kita download lalu kita pasangkan ke dalam dashboard kita. Nah, agar apa? Agar dia bisa muncul di website kita pada saat diakses atau dibuka, konten artikel-artikelnya muncul. Oke ya, itu hanya sekedar contoh saja ya. Lalu bagaimana Mas cara memasangnya Mas gitu? Saya mau tahu dong. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara memasangnya, adalah teman-teman balik ke dashboard, lalu teman-teman geser ke bawah ya, scroll down ke bawah saja, lalu klik yang peralatan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah tools. Nah, yang ini nih, yang tools ya. Yang tools ini teman-teman pilih, lalu setelah itu teman-teman klik import. Nah, setelah itu scroll down ke bawah, teman-teman klik yang ini, WordPress, lalu klik install now. Ini saya hanya akan coba saja ya, install now. Ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara mengupload file dummy XML-nya ya. Nah, setelah itu klik run importer. Lalu setelah itu klikkan saja choose file. Nah, kita masukkan file dummy-nya. Nah, ini wp sekolah dummy.zip ini kita masukkan. Lalu kita klik open. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita klik upload file dan import ya. Teman-teman klik saja itu. Mungkin untuk konten kali ini saya tidak akan mengeklik ya, karena saya takut nanti filenya berubah. Jadi saya takut nanti ini artikel-artikel, konten artikel yang sudah saya buat nanti menghilang atau berubah atau filenya jadi terhapus
kalau saya menggunakan kalau saya mengubah dengan versi yang dummy tadi ya. Tapi berhubung ini adalah sesi tutorial, maka saya akan coba buat teman-teman ini khusus untuk teman-teman saja. Saya akan coba praktekkan ya. Mungkin ada kemungkinan mungkin file konten saya ini akan menghilang, tapi nggak apa-apa untuk teman-teman. Agar teman-teman bisa benar-benar membuat website, maka saya akan korbankan ini file-file saya yang ada artikel-artikel ini. Saya akan coba ya, klik file dan import. Oke, teman-teman. Oke, ternyata di sini importnya ada error ya. Ini tidak muncul WXR filenya. Ini mungkin dia missing versi numbernya ya. Jadi saya tidak mempraktekannya ya. Jadi saya nggak akan mempraktekkan secara full ya, karena masalahnya saya takut, benar-benar takut kalau file saya nanti yang konten ini hilang. Nah, jadi kalau pada saat file import WordPress-nya itu sesuai atau sukses, maka di sini akan ada tampilannya nanti. Di sini akan ada tampilan your upload dummy XML sukses, seperti itu ya. Nah, di sini kita sedang ada error ya. Ini sedang ada error, jadi tidak bisa upload dummy XML-nya. Tapi untuk caranya yang saya sudah jelaskan, itu adalah tahapan-tahapan bagaimana teman-teman memasukkan dummy XML ke dalam website teman-teman. Ini berhubung saya tidak mau nanti konten saya hilang ini semua, jadi saya skip saja teman-teman ya. Yang penting saya sudah kasih tahu tahapannya, bagaimana sih cara masukin file dummy-nya. Nah, tadi saya sudah jelaskan, cukup teman-teman masukkan saja ke tools, lalu ke import, lalu setelah import teman-teman masukkan, teman-teman scroll down ke bawah, nah klik yang WordPress, lalu klik run importer, masukkan filenya, lalu diklik. Kalau sukses, itu nanti dia akan ada tulisan successfully ya, your DT.XML uploaded. Nah, seperti itu. Nah, karena saya nggak mau beresiko ya, takut juga ya nanti file saya hilang, jadi saya cukupkan untuk cara mengupload file ini, cara mengupload file dummy-nya saya cukupkan sampai sini saja ya. Nah, yang penting teman-teman sudah tahu bahwasanya nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Websitenya akan jadi seperti ini tampilan depannya. Nah, kalau teman-teman rasa ini kurang cukup bagus, teman-teman boleh ganti dengan template-template yang lain. Nah, untuk mencari template-template yang lain bagaimana, Mas? Nah, ini sudah pernah saya jelaskan ya sebelumnya. Saya kembalikan ke presentasi dulu. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara untuk login websitenya. Nah, pasang template agar tampilan website lebih memikat, ini saya sudah jelaskan ya. Bagaimana tadi teman-teman memasang template-nya. Nah, di sini sekarang kita ada beberapa rekomendasi template premium. Nah, ini teman-teman bisa download template-template premium di akun-akun tersebut. Nah, di akun-akun ini adalah ada yang versi berbayar, ada juga yang versi berlangganan tahunan atau bisa dibilang template premium ya. Nah, di sini kalau yang mau yang gratisan teman-teman ini aja wordpress.org. Ini kalau yang elegant themes itu template berbayar, theme forest template berbayar. Ini
Ya, ini template berbayar semua. Nah, di sini juga ada beberapa rekomendasi ya dari website hostinger ataupun website Niaga Hoster. Di sini ada yang menjelaskan tema WordPress gratis. Teman-teman klik saja ini. Nah, nanti di situ akan diarahkan beberapa template gratis yang bisa teman-teman gunakan. Yang di bawah juga sama, ini template blogger gratis yang bisa teman-teman gunakan. Seperti itu. Oke, langsung kita ke setting menu dan tambahkan plugin ke website. Nah, ini sekarang kita setting menu dan akan juga menambahkan plugin. Nah, plugin itu apa? Oke, plugin itu semacam add-on tambahan atau fitur-fitur tambahan yang disediakan oleh WordPress yang gunanya adalah untuk meningkatkan akses dan juga untuk meningkatkan kinerja dari website kita. Nah, karena ada macam-macam plugin yang memang harus kita masukkan di dalamnya. Contohnya seperti plugin keamanan, plugin ini ya, plugin backup, plugin anti spam, plugin untuk menambahkan kecepatan website, plugin sosial media. Nah, ini harus kita pasang ke dalam dashboard kita. Nah, ini adalah daftar plugin yang harus teman-teman masukkan ya. Salah satunya yaitu ada WooCommerce boleh, ada Yoast SEO boleh, ada W3 Total Cache boleh, Jetpack juga salah satunya, Broken Link Checker, Key Two Factor Authentication juga harus. Nah, ini semua bisa dimasukkan teman-teman ya. Ini optional ya, tapi saya sarankan teman-teman bisa memasukkan semua plugin-plugin tersebut ke dalam dashboard. Lalu bagaimana cara memasukkannya, Mas? Kita nggak tahu. Oke, kita langsung praktek saja. Kita masuk lagi ke dalam dashboardnya. Nah, untuk oh ya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Kita tahapan yang ketiga ini adalah setting tampilan website. Nah, setting tampilan website itu nanti ada yang menu, setting menu, ya kan, setting post, ya kan, setting plugin. Nah, ini di dalamnya. Nah, setting menu itu yang mana, Mas? Nah, setting menu itu adalah menu-menu yang ada di dalam website kita. Contohnya ini, di atas ini ada menu toolbar navigasi ya. Ini menu home, menu about us, menu program. Nah, ini kalau program diklik ada tulisan di bawahnya bahasa asing, ada bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya kan, ada bahasa Perancis, ya kan. Ya, terus ada menu digital marketing apa aja isinya, ada website, ada kalau IT apa saja, ada atau desain grafis apa saja. Nah, ini menu-menu ini harus kita setting ya. Terus ada portofolio, pendaftaran biaya, dan blog-blog. Nah, jadi kalau ini diklik salah satunya, maka dia akan berubah tampilannya sesuai dengan isi konten di dalamnya. Contoh internet marketing tips, kalau saya klik, nah ini berubah. Nah, ini adalah kategori internet marketing tips. Nah, jadi ini apa saja? Ini adalah konten artikel yang sudah pernah saya buat, yang saya masukkan ke dalam kategori internet marketing tips. Nah, berubah kan ini. Nah, ini adalah isi-isi konten di dalamnya. Nah, ini adalah menu. Nah, ini kita harus melakukan setting. Nah, bagaimana cara melakukan setting menu-menu pada website kita? Oke, ini caranya yaitu kita bisa masuk lagi ke dashboard. Lalu kita bisa yang simple aja ya, yang simple. Kalau untuk yang simple, paling simple sekali adalah kita masuk lagi ke menu tampilan, ke menu tampilan ya. Mana ya, sebentar ya. Saya scroll down ke bawah, tampilan. Nah, appearance. Nah, dari appearance kita klik menu customize.
atau kalau dalam bahasa Indonesianya sesuaikan. Nah, ini diklik template. Nah di sini ada gambar icon pensil ini artinya apa? Ini adalah menu-menu yang bisa kita ubah. Contoh ya, ini saya mau mengubah SMA Negeri 1 Comal. Ini saya klik saja. Nah, nanti di sini berubah nih di sebelah kiri. Menu toolbarnya berubah. Nah, kita ubah. Saya mau tulisannya berubah menjadi Sekolah Internet Polyglot Mastery. Nah, berubah kan? Sekolah Internet Polyglot Mastery. Nah, dia kan berubah di sini. Nah, terus apa lagi yang bisa? Nah, misalkan ini diklik. Nah, alamatnya di sini Pemalang, kita ubah menjadi Jalan Kiai Haji Abdul Wahab Cengkareng, Rawabuaya, Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Nah, kalau sudah kita ketikkan alamat kita, maka di sini juga berubah. Nah, untuk mengetahui perubahannya yang real time, yang nyata, teman-teman klik publish ya. Setelah itu klik publish. Nah, ini nanti berubah. Nah, ini sudah berubah ya. Ini pasti ini alamatnya sudah berubah. Nah, ini teman-teman bisa ubah. Nah, bisa ubah lagi misalkan apa yang mau diubah, WA-nya di sini, nomor WA, apalagi yang mau diubah. Nah, ini bisa teman-teman otak-atik di menu customize. Di menu customize ya. Ini uh, di appearance ya. Nah, nih di appearance tema customize. Nah, klik customize. Nah, ini teman-teman bisa ubah semua. Ubahnya yang mana, Mas? Nah, nggak usah bingung. Jadi teman-teman coba klik salah satu ini semua, nanti semua akan berubah sesuai yang teman-teman inginkan. Jadi nggak usah bingung. Sumpama Mas yang mau ubah nih site identity, ya udah klik saja site identity apa yang mau diubah. Nah, ini nama ini nanti berubah. Nah, saya mau nambahin logo, Mas, ya klik aja sini logo. Nah, masukkan logonya, nanti logonya tampil seperti itu. Jadi nggak usah bingung karena ini sangat mudah sekali membuat website dengan WordPress. Ya, jadi orang awam sekalipun, bahkan emak-emak, emak-emak itu juga sanggup untuk apa membuat sebuah website. Nah, oke, saya kembali ya. Jadi intinya saya kembali di sini. Jadi intinya untuk setting tampilan website itu ada beberapa tahapan. Yang pertama menu. Nah, menu itu harus kemana sih? Menu itu harus ke appearance ya. Ini saya kasih tahu ya tahapannya. Teman-teman ke appearance nih, lalu ke customize. Ini saya tuliskan saja di sini. Kalau mau mengubah menu-menu yang ada di website, teman-teman cari di menu sebelah kiri itu appearance, lalu customize. Nah, lalu customize ini diklik ya. Nah, setelah diklik, nah ini yang sebelah kiri ini teman-teman bisa klik diklik semua yang mau diganti apa. Misalkan saya mau ganti color, Mas. Saya nggak mau warnanya hijau, saya mau misalkan warnanya diubah, Mas, gitu, warnanya jadi warna backgroundnya jadi warna merah. Nah, tinggal diklik saja berubah jadi warna merah seperti itu, sangat mudah sekali. Nah, terus saya mau ubah background image-nya, Mas.
gitu. Oh, background di belakangnya saya mau ubah ya, tinggal teman-teman klik aja. Caranya diklik, saya ubah, saya ulangi ya. Saya mau mengubah background di belakangnya, Mas. Nah, cukup diklik, lalu select image, lalu masukkan mana yang teman-teman mau buat. Nah, di belakangnya, poster belakangnya apa? Nah, ini teman-teman tinggal masukkan saja. Nah, maka nanti akan berubah dengan sendirinya. Contoh ini, kalau mau memasukkan ini tinggal klik saja gambarnya lalu choose image. Nah, nanti backgroundnya nanti dia akan berubah dengan sendirinya ya. Ini kalau saya klik publish maka nanti backgroundnya berubah ada gambar kaos. Ini saya nggak akan saya mau ubah ya. Nanti berantakan semua konten website saya. Oke, nah, terus ini untuk menu. Nah, menu ini apa? Nah, ini tombol-tombol navigasi bar ini, navigasi toolbar. Caranya tinggal klik saja menu. Nah, ini bisa pilih menu bottom menu berarti menu yang ada di bawah. Main menu, nah ini berarti main menu. Nah, misalkan ini teman-teman bisa tuh kan home, program. Nah, ini kan home. Nah, home, about us. Nah, ini about us. Program. Nah, ini tampilannya. Ini tinggal teman-teman ganti-ganti saja. Nah, bahasa ini kalau kita klik bahasa, keluar tuh bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Nah, ini bahasa asing, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Nah, ini menu-menu di dalam uh, itu apa maksudnya settingan di dalam menunya. Nah, menu lokasi bisa tampilan menu di navigasi header ini berarti atas ya. Main menu itu atas, top top menu itu bisa di bawahnya lagi. Nah, ini menunya ada di bawahnya, di atas main menu ya. Nah, kalau bottom menu itu ada di bawah. Seperti itu saja untuk penjelasan tentang apa setting menu. Nah, terus kalau setting post bagaimana, Mas? Nah, untuk setting post ini yang akan teman-teman isi adalah artikel atau gambar atau video. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu teman-teman Oke, caranya teman-teman kembali lagi ke dalam dashboard ya. Ini dashboard ya. Lalu klik ini nih yang ada tulisan menu post. Nah, klik menu, lalu ada beberapa pilihan opsi, ada all post, ada add new, ada kategori dan juga ada teks. Nah, ini kalau teman-teman ingin membuat sebuah artikel, maka klik menu add new. Tapi kalau ingin melihat postingan yang sudah pernah kita post ke dalam website, klik all post. Ini saya contohkan menu all post ya. Nah, ini menu-menu yang sudah saya masukkan ke dalam website saya. Nah, ini artikel-artikelnya. Nah, ini sudah masuk ya kan. Publish pada tahun 2021 bulan 8 tanggal 12. Berarti saya masih aktif mengisi konten sampai tahun 2021. Nah, ini isinya artikel-artikel dan juga poster. Nah, jadi teman-teman bisa lihat postingan apa saja yang sudah ada di dalam dashboard website. Nah, terus kalau saya mau membuat baru bagaimana, Mas? Nah, kalau ingin membuat baru, klik menu add new. Ini. Nah, setelah itu ini cukup di close saja ya. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Caranya adalah add title, tambahkan judul. Nah, judul artikelnya apa nih yang mau akan kita posting? Contoh seumpama cara membuat poster di Canva. Ini contoh aja ya. Nah, setelah itu kita ke bawah, start
writing or type. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya yaitu kita membuat artikel. Jadi langsung saja diketikkan. Semisal contohnya saya akan membuat beberapa paragraf saja ya dengan cara mengetikkan karangan. Oke, saya akan coba. Oke. Hari ini kebutuhan akan dunia periklanan semakin lama semakin urgent. Nah, dikarenakan dunia digital sekarang sudah mengarah pada konten visual, sehingga mau tidak mau kita harus belajar membuat desain. Namun kebanyakan di halayak umum kita dapati bahwasanya tidak semua orang memiliki skill atau kemampuan mendesain. Oleh karena itu muncullah aplikasi Canva untuk memudahkan kita dalam mendesain. Nah, titik. Nah, seumpama kita sudah membuat artikel. Oke, lalu setelah ini apa? Paragraf. Oke. Lalu di dalam sebuah konten artikel itu kan isinya tidak hanya sebuah tulisan ya. Kalau kita lihat di website-website yang terkenal, terkemuka seperti website kompas.com, itu kan otomatis ada artikel tulisan, ada juga poster, gambar, dan juga ada video. Nah, bagaimana cara kita untuk mengisi gambar di dalamnya? Nah, caranya cukup mudah, cukup arahkan saja ke icon plus ini, diklik saja. Nah, setelah itu teman-teman cari yang klik browse all ya. Nah, setelah itu ini dicari, di scroll down ke bawah aja, cari yang ada tulisannya gambar, image. Nah, ini ada image. Nah, ini media, ada image, compare, ada slideshow, ada tiled gallery. Nah, saya nggak akan menjelaskan secara keseluruhannya. Saya hanya menjelaskan salah satunya saja, nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri ya. Nah, saya mau masukkan gambar saja, saya klik image. Nah, setelah itu kita upload ini gambarnya, yang mana yang mau dipasang. Nah, seumpama gambarnya gambar kopi ya. Ini seumpama saja ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam artikel kita. Nah, terus bagaimana cara memasukkan video, Mas? Sama tahapannya. Klik saja add block, lalu klik browse all, lalu dicari saja, klik sini aja video. Nah, ini ada video press, ada cover, ada YouTube, ada Vimeo. Nah, saran saya gunakan yang videonya YouTube saja.
Agar apa? Agar website teman-teman tidak berat pada saat diakses oleh orang lain. Karena kalau kita menggunakan video, kalau kita klik ini, nanti videonya kita upload ke hosting kita. Nah, itu akan menjadikan website kita berat. Kalau website kita isinya video semua. Nah, untuk mengakalinya, yaitu kita menggunakan hosting yang lain, yaitu dengan cara kita upload saja videonya ke YouTube dulu. Nah, setelah upload di YouTube, baru kita ambil apa sintaknya, atau ya bahasa bahasa pemrogramannya kita ambil. Nah, ini saya akan contohkan ya. Kalau kita pakai video, kita ngupload videonya kelamaan di sini. Nah, kita pakai YouTube aja. Nah, di sini kita masukkan saja. Kalau seumpama contoh saya pakai video saya aja ya. Kita ke YouTube dulu. Lalu ketikkan saja di sini internet polyglot club. Nah, ini video-video saya ya. Nah, ini video saya tutorial website mastering. Supaya teman-teman mau memasukkan ini nih ya, websitenya. Kita klik dulu. Halo, saya Agus Istiono. Saya sehari-hari bekerja di Smart Brain sebagai digital. Nah, seumpama saya mau memasang video ini ke dalam website kita. Caranya bagaimana? Caranya yaitu teman-teman arahkan dulu ke bawah, lalu klik menu share. Nah, setelah menu share, jangan klik yang copy, tapi klik yang embed. Nah, setelah itu kita copy, embed video ini. Klik saja copy. Nah, setelah copy kita masuk ke mari, ya kan? Nah, lalu masukkan di sini. Oke, kita klik. Oh maaf. Ternyata yang diminta URL. Kalau yang diminta URL, maka kita masukkan URL saja. Tapi kalau yang diminta adalah embed video, kita masukkan embed video. Nah, ini yang diminta ternyata URL. Lalu klik, tunggu sebentar prosesnya. Nah, akhirnya masuk. Nah, seperti ini. Nah, ini artikel, ini judul, ini artikel tulisan karangan, di bawahnya ada video, lalu juga ada poster gambar. Nah, lalu setelah itu kita klik publish. Kita klik lagi publish. Oke, sekarang kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Masuk ke artikel website kita. Dia masuk ke dalam website. Nah, judulnya cara membuat poster di Canva. Ini karangannya. Lalu ini tampilan videonya, dan yang di bawah adalah gambarnya. Nah, jadi teman-teman, tugasnya setelah teman-teman sudah bisa membuat website dengan cara membeli domain dan hosting, nah tugas selanjutnya adalah yaitu teman-teman membuat konten di dalamnya. Nah, konten itu bisa berupa artikel, bisa berupa video, dan juga bisa berupa gambar atau poster image ya. Nah, teman-teman harus rutin untuk mengisi konten-konten di dalamnya sesuai dengan uh, bisnis yang ingin teman-teman kembangkan di dunia online. Nah, nanti setelah itu, kalau kita sudah paham bagaimana cara memasukkan konten, nah tugas kita apa lagi mas? Nah, tugas kita adalah mulai untuk menerapkan strategi SEO. Nah, karena kalau kita tidak menerapkan strategi SEO, itu akan sulit bagi website kita muncul di halaman pencarian Google. Nah, jadi kita harus mulai mengisi konten tapi dengan menerapkan strategi-strategi SEO, atau kepanjangannya Search Engine Optimization. Oke, atau kalau
diartikan adalah strategi bagaimana caranya untuk mengoptimalkan website agar mudah ditemukan di Google pencarian. Seperti itu. Oke, itu contoh saja ya. Ini akan saya mau balik lagi ke dashboard ya. Ini saya mau ke dashboard lagi. Internet Polyglot Club WP login. Nah nih, WP login.php ya. Oke, saya mau balik lagi ke awal. Saya mau ke dalam dashboard saya. Oke teman-teman, itulah tahapan-tahapan bagaimana cara melakukan setting website kita sesuai dengan video sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu pada video tentang cara setting website part 1. Nah, ini saya sudah jelaskan ya, tahapan demi tahapannya, dari cara login ke dashboard seperti apa, cara pasang template premium, atau template itu bahasa harfiahnya baju website gimana, terus setting tampilan template seperti apa, yaitu tampilan menu, tampilan post, tampilan plugin. Oh ya, uh, saya lupa, untuk plugin premium ini caranya untuk memasukkannya adalah teman-teman scroll ke bawah ya. Nah, lalu klik yang namanya plugin. Nah, terus klik add new. Nah, terus plugin mana nih yang mau kita masukin? Nah, di sini plugin yang mau kita masukkan adalah, sebentar ya, contoh aja. Nah, ini ada plugin namanya Updraft Plus. Iwa sudah, Jetpack sudah. Ini saya sudah ya, Jetpack. Ini Jetpack ini namanya plugin ya. Ini sudah saya masukkan. Ini saya sudah kontak form udah, broken link checker sudah, ini word fence security sudah, image sudah, opt-in monster belum, ini optional ya. Updraft Plus, nah semua saya mau memasukkan plugin Updraft Plus ya. Contohnya cukup ketikkan saja di sini namanya Updraft Plus. Nah, salah, plus PL. Nah, Updraft Plus ada nggak? Nah, ini Updraft Plus. Nah, ini caranya cukup apa? Install now. Nah, fungsi dari plugin Updraft Plus WordPress ini untuk apa? Untuk membackup data-data yang ada di website kita. Data-datanya berupa apa? Berupa gambar, artikel, video yang sudah kita buat selama bertahun-tahun. Agar tidak hilang, maka kita harus menggunakan plugin. Nah, pluginnya itu salah satunya Updraft Plus WordPress ini salah satu. Nah, teman-teman bisa mencari kok plugin-plugin apa saja yang bisa teman-teman install ke dalamnya. Ini kenapa gagal, di sini ada keterangan installation fail, destination folder already exists. Ini berarti foldernya sudah ada di dalam plugin saya. Ini contohnya, itu contoh bagaimana memasang plugin ya. Jadi sini teman-teman bisa lihat saja di sini yang terinstall apa saja. Nah, di sini ada Akismet anti spam, ada all in one SEO, ada all in one WP
migration, ada Cloudflare, ada custom form 7 ini ya, ada ya. Yang ini nih. Tuh, maaf, contact form 7 bukan custom ya. Ada Elementor, ada Google Tag Manager for WordPress, ada Google XML Sitemap, ada Grab YouTube Article. Nah, ini semua adalah plugin yang bisa teman-teman gunakan di dalam dashboard Anda. Oke, saya rasa cukup untuk presentasi kali ini. Saya sudah menjelaskan secara lengkap dari itu bagaimana cara login akses website, terus bagaimana cara download template dan upload ke dalam dashboard, lalu memilih plugin-plugin penting yang harus kita download di dalamnya. Oke, saya ucapkan selamat mempraktekkan segala materi yang sudah saya jelaskan secara terperinci, dan saya ucapkan terima kasih atas atensinya, dan saya akan berupaya dan berusaha memberikan konten-konten atau ilmu-ilmu sharing yang bermanfaat buat teman-teman, agar nantinya teman-teman bisa mengaplikasikan atau menggunakannya pada bisnis teman-teman nantinya pada saat teman-teman ingin go online. Baik, seperti itu saja. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.